warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kehidupan. Sholawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita yang telah membawa dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang, yaitu Habibanal Karim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'innya, dan kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan pesantren kilat. Meskipun dalam pelaksanaan pesantren kilat saat ini sangat berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu Ibu menyampaikan materi berhadapan langsung dengan kalian, tetapi pada saat ini Ibu menyampaikan materi melalui daring, dikarenakan masih menyebarnya virus corona. Tentunya saat ini kalian berada dalam rumah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, dan dimudahkan segala rezeki kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Di sini Ibu akan menyampaikan materi mengenai zakat. Kewajiban umat muslim bukan hanya menunaikan puasa dan sholat, tetapi salah satu kewajiban muslim adalah menunaikan zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, berkah, dan berkembang. Zakat dari segi istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Zakat dibagi dua. Ada yang zakat mal, ada yang zakat fitrah. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang zakat fitrah. Dalam materi zakat fitrah, ada 7 poin yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian zakat fitrah. Yang kedua yaitu hukum zakat fitrah. Yang ketiga yaitu syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang keempat yaitu tata cara zakat fitrah. Yang kelima yaitu orang yang berhak menerima zakat. Yang keenam yaitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Dan yang ketujuh adalah hikmah zakat. Kata fitrah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat ini, manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu laki-laki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Ada yang tahu anak-anak? Kenapa? Karena dalam setiap harta yang kita peroleh, sebagiannya ada yang menjadi hak milik mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, agar harta kita bersih dan berkah, maka zakatnya harus dikeluarkan. Semua itu
kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah diberikan. Hadirin rahimakumullah. Kita semua harus yakin bahwa apa yang kita keluarkan untuk zakat dan sedekah sebenarnya tidaklah hilang, melainkan senantiasa ada, bahkan bertambah. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah yaitu adalah wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu atau fardu ain, yaitu atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Kemudian mengenai hukum zakat fitrah ini tertera dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Kemudian An-Nisa ayat 77. Dan surat At-Taubah ayat 103. Di sini Ibu akan membacakan surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Al-ayah sadaqallahul 'azim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dari hadis Bukhari Muslim juga dijelaskan, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju sholat Id. Muttafaqun alaih. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyampaikan mengenai syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama yaitu Islam. Yang kedua yaitu lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Gimana anak-anak? Jelas? Jelas ya? Atau ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan kirim pertanyaan kalian ke media sosial, boleh ke email, boleh ke WA, atau ke YouTube. Berikutnya yaitu tata cara zakat fitrah. Gimana? Masih fokus? Masih dalam rumah anak-anak? Masih ya? Yuk kita simak tata caranya. Mohon fokus ya. Oke, yang pertama. Kalau dilihat dari barang yang digunakan untuk bayar zakat fitrah, yaitu dengan makanan pokok atau makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negaranya. Kemudian, kalau dilihat dari ukuran zakat fitrah, yaitu 1 sok. 1 sok itu sama juga dengan 3,1 liter. Ada juga yang mengatakan yaitu 3,5 liter. Nah, kalau dilihat dari ukuran kilogram, zakat fitrah itu yaitu sama juga dengan 2,5 kilogram. Kemudian, dengan uang seharga takaran makanan pokok tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat dari waktu mengeluarkan zakat fitrah, nah ini tolong fokus ya, karena di sini masyarakat kadang-kadang masih ada yang bingung. Mohon anak-anak fokus. Yang pertama yaitu waktu yang diperbolehkan. Kapan waktu diperbolehkan? Yaitu dari awal Ramadan
sampai hari penghabisan Ramadan. Kemudian, waktu yang lebih baik atau wajib. Ingat, tadi waktu yang diperbolehkan. Kalau sekarang adalah waktu yang lebih baik atau disebut wajib. Kapan yang wajib itu? Yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu waktu yang baik atau sunnah. Kapan waktu yang sunnah itu? Yaitu sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Nah, kemudian waktu makruh. Waktu yang makruh yaitu sesudah sholat hari raya sebelum terbenam matahari. Kemudian yang terakhir yaitu waktu yang haram. Kapan itu waktu yang haram? Waktu yang haram yaitu sesudah terbenam matahari pada hari raya. Nah, anak-anak, kalau sudah tahu waktunya, nah kemudian kemana mengeluarkan zakat fitrah itu? Atau bagaimana caranya? Oke, cara mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, kalian bisa langsung memberikan kepada para mustahik zakat. Jangan lupa ya, mustahik zakat itu tadi yang dijelaskan dalam surat At-Taubah. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalian bisa memberikan kepada panitia badan amil zakat, infak dan sedekah, atau yang sering biasa kita kenal yaitu dengan bazis. Nah, untuk disalurkan kepada para mustahik zakat. Kemudian, jangan lupa pada saat kita mau mengeluarkan zakat fitrah, maka terlebih dahulu kita harus niat. Bagaimana lafaz niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardol lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian, kalau kita yang menerima zakatnya, maka jangan lupa kita harus mendoakan orang yang beri zakat kita. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'ala laka tuhuran. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat tertera dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kalau kita lihat dari surat At-Taubah tadi, ada 8 yang termasuk orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Yang pertama yaitu fakir, yang kedua yaitu miskin, yang ketiga yaitu amilin, yang keempat yaitu mu'allaf, yang kelima yaitu hamba sahaya, yang keenam yaitu gorimin, yang ketujuh yaitu sabilillah, yang kedelapan yaitu musafir. Untuk lebih jelasnya, siapakah orang-orang yang tadi? Mari anak-anak kita simak. Kalian bisa lihat ya, silakan. Yang pertama, orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memenuhi harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kemudian, ada yang disebut dengan orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Kemudian yang ketiga yaitu amilin. Ada yang tahu amilin?
Amil ada tahu? Bukan amil itu ya, bukan amil yang untuk menikahkan. Tetapi amil yang di sini yaitu pengurus zakat yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat. Kemudian yang keempat yaitu mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Mu'allaf adalah kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian yang kelima yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dalam hal ini mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang keenam yaitu orang yang berhutang. Orang yang berhutang. Siapa orang yang berhutang? Yaitu orang yang memiliki hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Yang ketujuh, yaitu di jalan Allah, atau yang disebut juga dengan sabilillah. Siapakah sabilillah? Yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin, ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah musafir. Siapakah itu musafir? Musafir adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesengsaraan dalam perjalanan. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? Yang pertama yaitu orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Yang kedua yaitu hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuannya. Yang ketiga yaitu orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Yang keempat yaitu orang yang tidak beragama Islam. Segitu orang yang tidak berhak menerima zakat. Kemudian Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama yaitu menolong orang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur atas segala limpahan nikmat dari Allah. Yang keempat yaitu guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan si yang susah. Kemudian yang kelima yaitu mendekatkan hubungan kasih sayang antara si miskin dan si kaya. Alhamdulillah, 7 poin dalam materi zakat fitrah sudah Ibu jelaskan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan sedikit cerita tentang Sa'labah. Ada yang tahu Sa'labah? Sa'labah adalah orang yang miskin yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Sa'labah yaitu rajin ke masjidnya. Salat berjamaahnya tidak pernah ketinggalan. Dan dia selalu pulang awal pada saat salat berjamaah. Kenapa dia pulang duluan? Dikarenakan sarung yang dia gunakan akan dipakai oleh istrinya di rumah. Punten, saking miskinnya, Sa'labah memiliki hanya satu sarung dan itu pun bergantian dengan istrinya. Kemudian suatu hari Sa'labah menemui Rasulullah SAW. Kata Sa'labah, "Wahai Rasulullah, aku ingin kaya." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Sa'labah, sabarlah engkau dan banyak berdoa." Kemudian Sa'labah berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku ingin kaya,
Tolong doakan aku, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, baiklah, aku akan mendoakanmu, dan aku ini berikan sepasang domba sebagai modal usahamu. Kemudian, singkat cerita, Sa'labah telah memiliki beberapa domba. Selain itu, Sa'labah memiliki perkebunan kurma yang sangat luas. Nah, kemudian setelah adanya perintah untuk membayar zakat, Rasulullah mengutus Ali untuk menagih zakat kepada Sa'labah. Kemudian datanglah Ali kepada Sa'labah. Dan Ali pun berkata, wahai Sa'labah, bayarlah zakatmu. Kemudian Sa'labah menjawab, untuk apa zakat itu, wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, zakat itu adalah untuk orang-orang fakir miskin yang sangat membutuhkan. Dan kemudian Sa'labah menjawab, untuk apa aku berikan kepada mereka? Sedangkan harta yang kumiliki adalah semuanya hasil kerja keras keringat saya. Setelah itu, Ali pulang dan melaporkan kepada Rasulullah tentang kejadian di rumah Sa'labah. Kemudian Rasulullah berkata, celakalah Sa'labah dengan hartamu. Setelah itu, datanglah wabah. Domba-domba yang dimiliki oleh Sa'labah mati semuanya. Kemudian, pohon kurma pun menjadi mengering. Di situ, Sa'labah langsung menemui Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, aku akan membayar zakatku. Tetapi sayang, Abu Bakar tidak mau menerima zakat dari Sa'labah. Begitulah cerita dari Sa'labah. Dan akhirnya semuanya terlambat. Harta yang dimiliki oleh Sa'labah pun sudah habis. Akhirnya Sa'labah kembali miskin. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah tadi contoh orang yang tidak bersyukur atas rezeki yang telah dia terima. Malah dia itu kufur. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita sadar bahwa harta yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya, maka insya Allah harta yang kita keluarkan itu akan membersihkan jiwa dan harta kita dari kotoran-kotoran. Alhamdulillah. Rupanya segitu saja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu ini bermanfaat khususnya bagi diri Ibu sendiri dan umumnya bagi kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekarang tugas dari Ibu. Tugasnya yaitu yang pertama, jelaskan kembali pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, siapa lagi orang yang tidak berhak menerima zakat selain 4 golongan yang tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian yang keempat, sebutkan doa pada saat kita menerima zakat. Dan yang terakhir adalah berapa ukuran zakat fitrah. Dan jelaskan waktu yang paling baik mengeluarkan zakat fitrah. Anak-anak, silakan jawab pertanyaan Ibu melalui Google Form. Sebelum Ibu mengucapkan salam, jangan lupa tetap tinggal di rumah. Cuci tangan yang bersih, berjemur pada paparan sinar matahari langsung, jaga jarak, dan terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan virus corona segera berakhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita doa di bulan suci Ramadan ini, doa kita akan dikabulkan dan si corona pun akan pergi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.